Pemirsa, libur panjang Lebaran, ribuan kendaraan dari arah Jakarta terjebak kemacetan di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Hari kedua Idul Fitri, antrian panjang kendaraan terjadi di eksit tol Ciawi pada Minggu pagi. Kemacetan terjadi karena meningkatnya jumlah kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya seiring dengan memasuki libur panjang Lebaran. Kemacetan terjadi mulai dari kilometer 46 hingga ke arah Pasir Muncang Megamendung. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari Jakarta menuju Puncak sejak pukul 7.30 pagi. Di hari kedua Lebaran ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang ingin berwisata ke Puncak cukup padat, sehingga kami melaksanakan rekayasa lalu lintas dengan cara one way dimulai dari pukul 7.30 tadi pagi. Ada 5 titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai pengendara, mulai dari Simpang Gadok, Pasar Cisarua, Pasir Angin, Megamendung, hingga Simpang Taman Safari Cisarua. Dari Bogor, Jawa Barat, Widal Hidayat, iNews melaporkan. Kepadatan penumpang Lebaran terjadi di Yogyakarta. Penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu mencapai 7.000 lebih dan total penumpang datang mencapai 10.000 penumpang. Sementara di stasiun Cirebon, 16.000 lebih penumpang dilayani PT KAI Daup 3 Cirebon. Arus balik Lebaran mulai terasa di stasiun Tugu Yogyakarta maupun stasiun di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Tercatat pada hari Sabtu 21 Maret, penumpang berangkat mencapai 22.000 penumpang menuju Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan kedatangan penumpang masih cukup tinggi, mencapai 22.000 penumpang dari stasiun Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, dan Lempuyangan. Di Cirebon, Jawa Barat, sejak pagi hingga Sabtu malam, kepadatan penumpang terlihat di stasiun Cirebon. 16.000 lebih penumpang dilayani PT KAI Daup 3 Cirebon di hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagian besar diantaranya merupakan pemudik yang hendak balik ke Jakarta dan penumpang yang melakukan perjalanan mudik lanjutan ke kampung halaman. Dari kota Yogyakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Gali Wisma dan Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan di pinggiran Jakarta. Hal ini adalah akibat dari mudik lokal di momen Idul Fitri. Sejumlah warga yang melakukan mudik lokal melintas di ruas Jalan Raya Bogor, Jawa Barat. Pemudik lokal dari arah Jakarta menuju Depok dan sebaliknya memadati ruas jalan sejak Sabtu siang. Mereka mulai bersilaturahmi ke rumah sanak saudara di area Jabodetabek usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Para pemudik lokal ini didominasi kendaraan roda 2. Di hari Lebaran, jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, dipadati pemudik motor. Warga memilih mudik agar tidak terjebak macet di perjalanan. Ribuan sepeda motor memadati jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya di wilayah Sasak Busi, Kabupaten Purwakarta. Antrian didominasi pemudik dari Purwakarta, Karawang, dan Subang dengan tujuan Cianjur, Garut, dan lainnya. Antrian sepeda motor mengular hingga Kampung Cipasan, Purwakarta. Hal ini juga diperparah dengan banyaknya mobil pribadi. Kepadatan di jalur arteri Jakarta-Bandung diperkirakan akan terjadi hingga esok hari. Masa libur Lebaran, Pelabuhan Gilimanuk semakin dipadati pemudik. Dari Pulau Jawa, kendaraan wisatawan ramai masuk ke Pulau Bali. Pemudik yang keluar masuk Pulau Bali memadati penyeberangan Selat Bali pada Jumat siang. Di jalur keluar Bali, kendaraan pemudik mengular hingga bagian luar Pelabuhan Gilimanuk. Meski tidak sepadat sebelum Hari Raya Nyepi, namun kendaraan pemudik menumpuk di Terminal Manuver Gilimanuk.
Kendaraan berplat luar Bali juga padati jalur masuk. Setiap kapal dari Ketapang dipenuhi oleh kendaraan wisatawan yang akan berlibur ke Bali. Daerah mau dikunjungin di Bali? Di pasar sih, dari pasar kalau enggak Kuta ya. Di Kutanya sih paling. Ya, rencana berapa hari? Estimasi sih 3-4 hari sih. 3-4 hari ya. Ini dari mana? Jakarta. Selama periode libur Lebaran, Pulau Bali ternyata masih menjadi salah satu pilihan utama untuk berlibur. Dari Jembrana, Inyoman Sudika, iNews TV melaporkan. Momen Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi ajang silaturahmi lintas pemimpin di Istana Merdeka Jakarta. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono datang bersama keluarga untuk mengikuti halal bihalal. Kedatangan SBY bersama keluarga disambut langsung oleh Presiden Prabowo di salah satu sisi Istana Merdeka Sabtu siang. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab mencerminkan hubungan yang harmonis. Usai silaturahmi, agenda dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara kedua tokoh. Pemirsa, ada yang unik dari open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, yaitu bingkisan lebaran yang dibagikan oleh Presiden kepada masyarakat. Dan berikut laporan jurnalis iNews Jen Cahyani dengan juru kamera Dede Yudi. Di sini semakin siang semakin ramai ya, karena tadi yang mengantri di depan Istana Negara ini sangat banyak sekali karena kapasitasnya di halal bihalal atau open house Presiden kali ini ada sampai 5.000 orang dan semakin siang semakin ramai. Di sini banyak sekali masyarakat yang baru saja masuk. Nah, ini kalau bisa dilihat ini bagaimana masyarakat yang baru saja masuk dengan anak-anaknya. Dengan anak-anaknya yang tadi kalau sempat saya gambarkan ya, banyak di sini anak-anak yang mendapatkan hadiah ya, hadiah mainan. Nah, di sini saya sudah punya satu souvenir, saya coba buka apa saja isinya. Ini untuk anak-anak yang datang ke sini untuk dibagikan. Nah, Diandra dan pemirsa, coba kita buka satu persatu ada apa saja di dalam tas warna biru ini berlogo Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Coba kita buka satu-satu, isinya ada apa saja. Nah, ini di sini ada, wah, ini Barbie ini sepertinya untuk anak perempuan, anak-anaknya, bagi anak perempuan yang mungkin berusia 3-5 tahun ya, yang ikut datang ke sini. Nah, ini ada mainan Barbie, kemudian ada, wah, ini ada apa ini namanya? Oh, ini untuk game untuk seru-seruan dengan teman-teman ya. Nah, ini mungkin untuk yang lebih dewasa. Nah, kemudian ada, wah, ini untuk anak laki-laki. Jadi tidak hanya untuk anak perempuan, tapi juga untuk anak laki-laki. Nah, ini ada Transformer robot. Nah, ada robot, mainan robot nih untuk anak laki-laki usia lebih dari 3 tahun. Nah, masih ada lagi di antara dan pemirsa, ini ada apa ini? Ada seperti Lego ya, Joy Block namanya. Nah, ini untuk menyusun anak-anak. Nah, ini sepertinya mainan-mainan yang dibagikan seru sekali ya di sini. Nah, yang terakhir ini ada mainan bubble gun. Nah, ini juga sesuatu yang baru juga ya di Istana Negara pada saat open house. Tidak hanya orang tuanya yang menikmati open house di sini, tapi bagi mereka yang membawa anak-anak juga dapat mendapatkan hadiah ya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Darussalam Aceh Tamiang, Aceh. Pak Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Darussalam Aceh Tamiang, Aceh sekitar pukul 7 pagi. Presiden datang bersama dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.